besar kecilnya semua itu perhatiannya. Dan bantuan itu kan tidak hanya materi aja ya, mereka support, mereka doa itu juga yang paling wah udah itu yang paling penting banget juga buat saya ya, selain materi ya, selain finansial, selain uang ya gitu. Jadi doa support tuh hampir semuanya. Jadi kalau dibilang siapa yang paling terbesar, semua besar. Dengan kondisi sekarang sakit kayak gini, mental seperti apa? Mental saya naik turun. Ya untung saya punya suami yang bisa dijadiin suster, bisa dijadiin musuh, bisa dijadiin amarah, bisa dijadiin bercanda, bisa dijadiin apa aja suami saya itu ya. Dulu yang orang melihat notabene suami saya, wah ya mau aja sama Nunung berondong karena Nunung gini-gini dulu. Kan ternyata saya dalam keadaan benar-benar nggak ada. Semakin setianya semakin bertambah. Ngurusin orang sakit itu berat loh Mbak. Iya loh, mending kan kita udah kelihatan sakit sama ini yang sehat ini bisa-bisa ikut tumbang loh. Udah mesti maksa minum obat, ayo sayang, udah ngerayu-ngerayu kalau mau minum kan kadang-kadang saya putus asa kan nggak mau minum obat, bosen ya udah ya dia dengan segala cara ya. Emang suami saya bukan manusia sempurna ya, kadang ada jengkelnya, kadang ada marahnya ya. Kalau saya udah yang mentok dia sudah aku harus gimana sampai gini-gini, itu suami saya sering lakukan ya. Kalau udah kayak gitu ya udah maaf ya gitu. Jadi saling mengisi lah, kalau saya udah yang marahnya udah nggak mau minum obat, suami saya sampai yang ngerayunya itu udah sampai duduk di lantai gitu, ayo sayang minum obat. Katanya kamu masih ingin beraktivitas, katanya kamu masih mau pengen ngibur masyarakat Indonesia, katanya kamu masih kamu masih punya tanggung jawab anak-anak loh ya. Nah itu kadang-kadang udah mulai reda. Ya udah jadi sosok suami yang idaman kah, dalam arti tadi banyaknya orang pro dan kontra ketika Mbak Nunung menikah sama suami ini. Apa yang Mbak Nunung akhirnya awal sampai akhirnya ini loh orang yang feeling saya cuman kan tadinya sebelum jadi suami kan manajer saya itu. Yeah. Dalam bekerja suami saya itu orang jujur. Terus tutur katanya sopan, nggak pernah kurang ajar sama saya. Terus dia jujur, terbuka, uang dan profesional aja gitu loh. Lama-lama saling curhat, kebetulan sama-sama punya latar belakang yang sama aku sama suamiku. Suamiku pernah gagal 3 kali, aku pernah gagal 2 kali ya. Jadi cerita kegagalan, cerita apa sih? Oh ya kita kadang-kadang. Terus lama-lama kok pembicaraan itu mulai cocok, nyambung. Dan kebetulan waktu itu yang suami saya itu udah duda, nggak ada istri ya. Cuma tiba-tiba ada muncul perempuan itu, nggak ngerti, buktinya dia nggak bisa membuktikan. Buktinya saya bisa nikah sama suami saya, KUA berani menikahkan saya karena suami saya duda, ada suratnya gitu loh. Dan dia nggak bisa membuktikan surat suami istrinya pada saat itu gitu loh. Dan ternyata mereka itu cuma nikah sirih gitu. Mereka juga korban dari oknum gitu loh sebetulnya. Ketika menikah itu anak-anak tuh apa sih yang mungkin? Saya menikah dengan suami saya, anak-anak saya yang menganjurkan. Nah, iya, gimana teman? Anak-anak saya. Karena anak saya yang si Bagus itu deket banget sama Ian. Deket banget. Dulu kan yang ngurusin saya kan anak saya. Nah, anak saya kan remaja, ngurusin orang sentral kan ya lama-lama dia waktu mainnya nggak ada, terus urusan nagih minta uang, terus ini berapa episode apa itu kan tahu sendiri kan, dulu pekerjaan kan terlalu banyak banget kan. Jadi anak saya itu udah angkat tangan, mama itu butuh manajer mama udah emang pantas mama itu punya manajer deh, udah pantas mama punya manajer cari manajer, tak cariin ya mah ya, dikenalin sama Ian ini. Karena si Bagus, Ian itu dulu kan kerja di salah studio yang aku syuting di situ. Ian itu yang ngurusin semua studio di situ. Nah jadi anakku kan kalau nganter aku sering ngobrol sama Ian, sering ngobrol gitu. Nah anakku tuh punya feeling ini, Om Ian ini baik banget. Terus Om bantu mamaku mau nggak jadi manajer gitu? Apa mamamu mau dia gitu? Terus dikenalin lah sama saya, kenalin terus ngobrol terus. Nah kamu kalau jadi manajer aku, kerjaanmu gimana ya? Dan lihat aja nih ke depan, kalau bisa berjalan bareng ya nggak apa-apa. Yang penting kamu tak urusin, kerjaanku tak urusin. Tapi akhirnya ya harus ngalah salah satu karena kerjaan saya kerjaan dia yang harus dikalahkan, dia yang harus. Berarti anak-anak tuh memang menaruh besar banget ke Ian ya. Iya, jadi anak-anak ini ibu saya juga waktu pertama saya ketemuin sama Ian itu udah feeling banget titip anak saya, cuman gitu aja ibu saya. Pertama kali ketemu titip anak saya, anak Ian.
Iya Bu. Pasti ada up and down-nya ketika berumah tangga gitu. Siapa sih yang paling mungkin yang bisa mengisi, yang bisa saling memahami satu sama lain? Entah Mbak Nunung, karena kan ketika Mbak Nunung sakit, Mas Ian nih nggak lari gitu loh ya, Iya. nggak pergi meninggalkan gitu. Ya suami. Apa-apa tuh yang minta maaf selalu dia, walaupun yang salah aku. Tapi aku juga nggak jadi orang terus menang-menangan gitu, enggak. Aku juga minta maaf ya. Kita sholat berdua saling maaf-maafan gitu udah gitu. Udah gitu aja. Ya kalau suami saya tuh menyadari banget memang mental saya tuh memang lagi nggak stabil, mental saya tuh lagi nggak baik-baik aja gitu loh. Menghadapi minum obat kayak gitu, suami saya tahu banget perasaan saya menghadapi keluarga, menghadapi ini. Suami saya tuh mengerti banget gitu, terus secara finansial, keuangan yang nggak stabil, nggak apa, padahal perlu obat. Jadi suami saya tuh tahu banget, jadi dia tuh ya selalu aku minta maaf ya, dia selalu begitu, selalu tiap hari, selalu bangun tidur gitu, selalu nyium aku minta maaf ya, selalu. Suaminya tiap hari yang minta maaf. Paling kalau lagi nggak bisa ngambil obat gitu, aku minta maaf ya. Suami saya itu sampai bilang aku tak nge-grab ya, aku tak kerja, aku nggak mau ya. Terus kalau kamu kerja aku gimana, yang ngurusin aku siapa? Memang aku yang nggak boleh gitu loh Mbak, karena kalau dia nge-grab apa pulangnya kan nggak ngerti kita malam apa. Terus aku yang ngurusin siapa Mbak? Gitu, yang ngurusin aku siapa? Belum tentu ada orang bisa kuat ngurusin aku gitu loh. Jadi dia tuh sampai aku nggak grab ya dia gitu, jangan. Karena biar kamu bisa minum obat, dia kadang-kadang gitu. Nggak usah ya. Bisa dibilangin cinta sejati Mbak Nunung. Aku nggak ngerti ya Mbak, jodoh maut rezeki itu kan Allah yang tahu ya Mbak. Aku nggak ngerti, tapi sampai detik ini suami saya itu sangat sayang banget sama aku. Begitu udah deh pokoknya dia pertama mau menikahi aku, memang dia udah janji aku bukan siapa-siapa, aku nggak punya apa-apa, yang aku punya cuma pikiran dan tenaga. Udah itu janjinya dia ke saya, ya dia buktikan sekarang. Bahkan pada saat belum bisa menebus obat minta maaf ya Mbak. Ya, selalu minta maaf. Bangun tidur selalu nyium aku, minta maaf ya. Siapa? Kalaupun aku yang udah bangun duluan, aku duduk gitu, dia bangun gitu, kamu udah bangun duluan sayang, nyium aku, maafan aku ya, maaf. Apalagi kalau aku yang bangun duluan. Ada orang yang begini, ketika dia menikah, ini gue mau dibawa ke bahagia atau aku mau dibawa yang lebih susah, atau aku justru malah nggak dapat apa-apa. Ketika semuanya itu Mbak Nunung sama Mas Ian tuh seperti apa sih komunikasinya, saling terbuka kan? Iya, saling terbuka. Aku sama Ian tuh nggak ada yang dirahasiain. Apalagi aku tuh orang yang nggak paling nggak bisa nyimpen rahasia. Aku tuh nggak paling orang yang nggak bisa bohong, apalagi sama suami. Suamiku juga gitu. Ya memang rumah tangga itu yang paling penting keterbukaan kok. Keterbukaan itu kejujuran. Kalau jujur ya, kalau punya privasi apa-apa ya semua orang pasti punya ya gitu. Ini pantas diomongin enggak, ini enggak gitu kan kita nggak. Tapi yang jelas keterbukaan itu aku jalankan sama Ian. Karena rumah tangga itu yang paling penting keterbukaan, kejujuran. Kalau kejujuran itu kan memang mungkin nggak semua orang bisa ya, tapi ya paling nggak kita berusaha untuk jujur lah. Dan mau kemana kok sama suami saya? 24 jam nggak pernah pisah. Orang suami saya nyuci mobil aja aku ikut, aku diajak, dia nggak mau, aku tinggal di kamar sendiri. Ini nyuci mobil aja nih, aku kadang enggak ya, aku masak aja, nanti aku masak aja deh. Kamu enggak, masaknya nanti aja Mbak, pulang nyuci mobil. Bener. Nyuci mobil aja aku dibawa Mbak. Udah suami istri, sahabat, adik. Udah suami istri, sahabat, musuh, apa-apa, udah jadi apa aja, suster. Mbak Nunung 3 tahun ini kan bisa dibilang berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Titik lihat Mas Ian mengusahakan untuk tetap kuat tuh pada saat apa aja sih? Iya, pada saat saya lagi down, pada saat saya yang paling berat Ian itu pada saat saya harus minum obat. Itu kadang-kadang saya kan putus asa gitu loh. Dan mas itu benar-benar dia tuh sampai duduk-duduk di lantai, sampai mohon-mohon, nangis sampai, ayo sayang minum obat, ini udah ada obatnya loh yang, ini obat ini mahal loh, biasanya nggak bisa beli, ini udah bisa beli, ayo, kamu kalau nggak bisa beli obat kamu cuman terlentang gitu aja, dia gitu, ayo dong sayang, ini udah bisa beli obat loh, ada obat, ada uang masuk, tadi aku beliin obat, ya udah. Kalau itu yang bener-bener yang ngerayu, kadang-kadang banyak banget loh yang satu tas gini loh Mbak.
Nunung tadi kan sempat Mas Ian pengen bilang aku kerja deh, tapi kan nggak mungkin meninggalkan bayi Iya, gitu kan. aku yang nggak mau, terus terang aku nggak mau. Jadi maaf aja ya, suami saya juga ngurusin kerjaan saya kan ya Mbak, masih alhamdulillah masih ada pekerjaan lah, 1, 2, 3 itu masih ada gitu loh. Dan suami saya kan juga ngurusin uang yang masih lama-lama kayak gitu. Terus dia sampai bilang aku nggak mau kalau kamu kerja, terus apalagi pernah mau diajak kerja tapi di luar kota, dan aku nggak mau aku bilang, udah nggak apa-apa kamu nggak kerja nggak apa-apa, kan kamu janjinya sama aku kan cuma pikiran dan tenaga yang kamu berikan ke aku, ya udah kasih pikiran dan tenagamu untuk aku, udah aku nggak nuntut apa-apa kok ya. Aku bilang, meskipun hidup kita sekarang buka lubang tutup lubang, yang penting kan masih bisa berjalan, alhamdulillah. Kita kan nggak tahu kan ya, mungkin tahun depan kita diberi rezeki lagi, dikembaliin lagi rezeki kita sama Allah, kita nggak tahu. Tapi yang paling penting kita kan nggak minta itu, kita yang minta setiap sholat kita kan minta sehat toh ya. Kamu juga mendoakan saya sehat kan, aku juga selalu minta sehat, paling kirim doa buat orang tua saya, rasa penyesalan saya ke orang tua saya yang saya udah membuat kecewa mereka, keluarga saya, udah anak saya yang udah, pokoknya untuk keluarga aja lah dalam doa-doa saya untuk orang tua. Nunung kita ngomong